没意见。日后如果你敢再伤害他， Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode ke-22. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia buat kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 22 masih diawali dengan kedatangan ayah tiri dari Ling Chao yang sedang dalam keadaan mabuk ke hadapan Gu Zhenfeng. Bang MC kita sendiri menjelaskan kepada si ayah tiri Ling Chao kalau dia berencana membawa Ling Chao dan ibunya ke tempat yang lebih layak guna mendapatkan pengobatan. Tampak di sini ayah Ling Chao merasa tidak senang dengan kebaikan dari Gu Zhenfeng karena dia merasa bisa mengurus keluarganya sendiri. Dia juga meminta Gu Zhenfeng untuk segera pergi dari tempat ini sekarang juga. Melihat ayahnya yang terus-terusan marah, Ling Chao pun berbicara dan meminta sang ayah untuk mengizinkan Gu Zhenfeng membawa pergi sang ibu karena penyakitnya semakin lama kalau dibiarkan akan semakin parah. Alih-alih mendengarkan ucapan dari Ling Chao, si ayah tiri malah marah dan mengambil potongan besi untuk menyerang Gu Zhenfeng. Beruntung di sini Gu Zhenfeng dengan cepat berhasil memberikan tamparan kepada si ayah tiri. Bahkan ketika si ayah tiri hendak kembali melakukan serangan, Gu Zhenfeng menggunakan kemampuan petirnya untuk memotong besi di tangan si ayah. Tentu saja hal ini membuat si ayah tiri Ling Chao merasa ketakutan dan langsung mengizinkan Gu Zhenfeng membawa pergi Ling Chao dan juga ibunya sekarang juga. 没意见。日后如果你敢再伤害他， Gu Zhenfeng pun lantas memperingati kalau saat ini Ling Chao sudah menjadi muridnya. Jadi jika di kemudian hari si ayah tiri berani menyakiti Ling Chao, maka Gu Zhenfeng tidak akan segan-segan untuk bersikap kasar. Masih tidak menyerah, si ayah tiri kembali mengeluarkan senjata lain untuk menyerang Bang MC. Akan tetapi tetap saja dia gagal karena refleks dari Gu Zhenfeng sangatlah cepat. Pada akhirnya Gu Zhenfeng beserta Ling Chao dan juga sang ibu keluar dari rumah untuk mencari kediaman yang lebih layak. Ketika sudah berada di luar, Gu Zhenfeng menyadari kalau dia sedang diawasi oleh seseorang. Meskipun begitu, Bang MC kita ini tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Singkat cerita, Gu Zhenfeng ternyata membawa Ling Chao dan juga sang ibu ke galeri lukisan Miao Su. Dia langsung berbicara kepada Tuan Ji untuk memberikan kamar kepada Ling Chao dan juga ibunya karena mereka berdua sementara waktu akan tinggal di galeri lukisan ini. Tanpa merasa keberatan, Tuan Ji akan menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Gu Zhenfeng. 先生，您来了。这是我学生和他母亲。好，我这就安排。 Sementara itu di saat yang sama, ternyata di dalam galeri lukisan sudah ada seseorang bernama Mo Xian dan diketahui kedatangan Mo Xian ke galeri lukisan Miao Su adalah untuk menjual lukisan kepada Gu Zhenfeng. 这妙手画馆的馆主，我是来卖画的，出价500万我都没舍得买。 Menurut pengakuannya, lukisan yang hendak Mo Xian jual merupakan karya dari Tuan Li Chunqiu. Mo Xian juga menjelaskan sebelumnya ada yang pernah menawar lukisannya seharga 5 juta, jadi dia berharap Gu Zhenfeng bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Siapa yang menyangka ternyata Mo Xian menggunakan kekuatan mental pada saat sedang melakukan proses tawar-menawar. Hal ini tentu saja disadari oleh Gu Zhenfeng yang memang bisa merasakan kekuatan mental tersebut. 精神力量，我可以便宜卖给你。刚刚我仔细鉴别了一下这幅画，
Tak lama kemudian Tuan Ji muncul kembali dan berkata kalau lukisan yang dibawa oleh Mo Xian adalah lukisan palsu yang mana tentu saja bukan karya dari Tuan Li Chunqiu. Tentu saja ucapan dari Tuan Ji langsung disanggah oleh Mo Xian. Dia terlihat sangat marah dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mempengaruhi Tuan Ji agar mengakui kalau lukisan yang hendak dia jual adalah lukisan asli. 墨染的山水古树，这么一幅传神精品却成了赝品。这只是我个人观点。你叫什么名字？也许我会买下这幅画。 Gu Zhenfeng sendiri di sini masih bersikap tenang sembari menanyakan nama dari Mo Xian dengan iming-iming akan membeli lukisan tersebut jika Mo Xian memberitahu nama lengkapnya. Setelah mengetahui nama lengkap Mo Xian, Gu Zhenfeng berjanji akan membeli lukisan yang Mo Xian jual dengan harga 3 juta, tapi dengan syarat Mo Xian juga akan dia beli. 买下这幅画，你什么意思？ Tentu saja ucapan Gu Zhenfeng membuat Mo Xian takut karena dia sama sekali nggak berniat menjual dirinya. Gu Zhenfeng pun akhirnya menjelaskan kalau dia sudah tahu lukisan yang dijual Mo Xian adalah 100% palsu dan tidak akan mengambil lukisan sampah tersebut jika diberikan kepadanya secara gratis. Karena hal inilah Gu Zhenfeng berniat membeli jasa dari Mo Xian dengan bayaran 3 juta karena Mo Xian mempunyai kekuatan mental. Bahkan Gu Zhenfeng bersedia menjadikan Mo Xian sebagai wakil direktur di galeri lukisan Miao Su jika Mo Xian bersedia menerima uang 3 juta yang diberikan oleh Gu Zhenfeng. 你休想用300万买我的身子！ 和口才感兴趣。 Momen ini pun membuat Mo Xian akhirnya memahami apa yang dimaksud oleh Bang MC, akan tetapi dia meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut matang-matang dan tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Tapi tentu saja tawaran dari Gu Zhenfeng berupa paksaan, di mana jika Mo Xian menolak maka dia tidak akan pernah bisa keluar dari galeri lukisan Miao Su. 你今天不答应，吃了这颗丹药， Gu Zhenfeng juga memberikan sebuah pil hijau kepada Mo Xian sebagai tanda kalau Mo Xian sekarang adalah wakil direktur di galeri lukisan Miao Su ini. 我不，你给我吃的什么？ Dia juga menjelaskan kalau pil hijau yang baru saja dia berikan adalah sebuah racun dan hanya Gu Zhenfeng lah yang punya obat penawarnya. Mengetahui hal ini, Mo Xian kelihatan sangat sedih serta menanyakan apa yang diinginkan oleh Gu Zhenfeng sebenarnya. Gu Zhenfeng lantas menjelaskan kalau dia membutuhkan kemampuan Mo Xian dalam melakukan penjualan lukisan karena diketahui Mo Xian mempunyai kekuatan mental. Jika Mo Xian bersedia, maka tentu saja Gu Zhenfeng akan memberikan penawar racun tersebut. 寸不烂之舌帮我卖画，这幅画给你。 Bang MC kemudian mengeluarkan sebuah lukisan yang cukup mahal dan meminta Mo Xian untuk menjualkan lukisan tersebut dengan harga tidak kurang dari 5 juta. Diketahui kalau lukisan yang dikeluarkan oleh Gu Zhenfeng adalah sebuah lukisan harta yang berisikan rahasia yang tidak ternilai harganya. Mo Xian pun pada akhirnya menyetujui permintaan dari Gu Zhenfeng dan akan berusaha sebaik mungkin menjual lukisan tersebut. 是无价之宝，我尽量试试。 今后这妙手画馆就交给他管理。 Beberapa saat kemudian, Gu Zhenfeng memberi pesan kepada Tuan Ji kalau sekarang Mo Xian adalah wakil direktur di galeri lukisan Miao Su. Kedepannya Gu Zhenfeng sangat berharap kalau Tuan Ji bisa membantu kerja dari Mo Xian selama di galeri Miao Su ini. Ternyata di sini Tuan Ji penasaran dengan racun yang diberikan oleh Gu Zhenfeng kepada Mo Xian barusan. Gu Zhenfeng pun menjelaskan kalau pil hijau memanglah sebuah racun, namun pil tersebut hanya mempunyai efek sakit perut saja dan tidak menyebabkan kematian. Selain itu, Bang MC juga meminta Tuan Ji untuk menjaga Ling Chao dan ibunya baik-baik selama mereka berada di galeri lukisan Miao Su. Tidak lupa dia juga memberikan kartu namanya kepada Tuan Ji untuk diberikan kepada Ling Chao. 你交给叫林草的孩子。 Tak lama kemudian, Gu Zhenfeng pergi meninggalkan galeri lukisan Miao Su untuk kembali ke Akademi Dragon King. Ketika berada di tengah jalan, ada seorang sniper yang sudah mengincar Bang MC kita ini dari arah kejauhan.
ketika si sniper tersebut menembakkan pelurunya. Di saat itulah berakhir pula episode 22. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.